Sore semua, aku dapat petunjuk hari ini Jumat 29 Desember 2023. 2 hari lagi kita tahun baru 2024. 2024 tahun naga. Dan aku petunjuknya, siapa yang menambang hasil bumi ilegal, tambang-tambang ilegal untuk kepentingan golongan, untuk memperkaya diri. Yang kaya itu asing. Yang kaya itu siapa? Orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berduit itu. Karena apa? Karena tambang-tambang ilegal yang mereka lakukan di Nusantara. Belum dengan food estate-nya, belum dengan pembalakan kayu ilegal dan sebagainya. Gak cuman merusak ekosistem alam, tapi merusak juga luar dalam. Gak heran kalau kalian itu dikasih bencana besar. Kenapa? Karena kalian merusak alam itu sendiri. Tambang-tambang ilegal itu jatuhnya ke tangan orang asing, ke tangan orang-orang yang kaya. Rakyatnya cuma dikasih sembako. Tapi kalau pemilu mengatasnamakan rakyat Indonesia. Kalau aku itu bukan benci sama Jokowi, tapi nggak respect. Kenapa? Dia tahu orang di lingkungannya itu bagaimana menambang ilegal, bagaimana korupsi, bagaimana kolusi, nepotisme itu. Dia tahu, tapi dia diem. Dia cuman apa? Mentingin keinginannya sendiri. Ingat, Indonesia itu tergantung dengan alam, bukan tergantung dengan pembangunan. Kenapa? Karena pembangunan bisa runtuh kapan saja karena gempa, karena tsunami dan sebagainya. Tapi alam, kalau kita jaga, kita rawat, kita bisa hidup ribuan tahun. Ini kenapa kalian itu udah bikin satu kesalahan besar dengan tambang-tambang ilegal, dengan perusakan hutan atas nama pembangunan. Pembangunan ada, butuh pengorbanan besar. Memang butuh pengorbanan besar. Itu dengan tirakat, dengan apa? Laku prihatin. Bukan dengan menubang hutan, bukan dengan merusak alam yang nanti mendatangkan bencana buat umat manusia. Kalimantan itu Zamrud Khatulistiwa, yang artinya apa? Dia ditakdirkan menjadi paru-parunya dunia. Dengan apa? Dengan kehijauannya yang alami. Kalau kalian rusak tanahnya dengan tambang-tambangnya, kalian rusak hutan-hutannya, sama saja kalian bikin kiamat dunia ini. Kalian gak malu hidup foya-foya, hidup tajir melintir, hidup seperti sultan, tapi kalian hidup di atas penderitaan orang lain. Karena apa? Karena kalian tamak. Kalian sogok lu pejabat-pejabat yang gak punya moral. Kalian sogok semua orang yang bisa ditutup pakai duit. Agar apa? Agar kalian bisa mengeksploitasi alam sesuka hati kalian. Ini yang mata hati nuraninya orang Indonesia, pejabatnya, orang-orang kayanya yang punya kekuasaan itu sudah mati. Mereka udah gak ingat sama Tuhan. Mereka gak takut dengan hukum Tuhan. Siapa juga yang udah kaya, udah hidup enak, tapi masih bisa ngaku miskin cuma untuk dapat bantuan sembako, bantuan dana keuangan. Dari apa? Dari merebut hak orang-orang yang memang membutuhkan, seperti yatim piatu, fakir miskin, janda-janda tua, orang-orang kurang upaya. Hanya karena ini apa? Saudaranya RT, saudaranya RW, saudaranya Pak Kadus, saudaranya kepala desa. Pantas aja kepala desa itu minta sampai 18 tahun. Karena apa? Karena mereka udah keenakan jadi penguasa kecil yang nepotisme, kolusi, korupsi.
sampai mendarah daging, sampai nggak takut hukum Tuhan, hukum alam, bahwa kalian mengambil hak-hak orang lain yang memang ditakdirkan dilindungi oleh Tuhan, tapi hak-haknya kalian rapas. Hanya karena apa? Hanya karena kalian serakah, kalian tamak, kalian benar-benar nggak takut sama hukum Tuhan, nggak takut sama hukum alam. Aceh sudah membara dengan Rohingya-nya. Papua sudah membara dari kemarin, dan itu akan berterusan. Belum tanah-tanahnya yang lain. Kenapa? Karena itu akan dibangkitkan oleh alam itu sendiri. Untuk apa? Untuk memberontak, untuk mencari keadilannya sendiri. Namanya keadilan, kebenaran yang datangnya dari Tuhan akan mencari jalannya sendiri. Dengan apa? Dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan alam yang kalian gak bisa namanya menghindar ataupun bisa ditangguhkan. Kenapa? Karena kalian sendiri yang menciptakan malapetaka buat diri kalian sendiri. Karena kalian sendiri yang lupa dengan tugas kalian sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Yang di bumi ini sebagai manusia, kalian itu harus apa? Kalau kalian mau tahu kenapa nenek moyang kita itu bikin sajen di pohon-pohon, di batu, ataupun di tepi jalan, seperti orang-orang Tiongkok ini yang masih meneruskan tradisi leluhurnya, sering lihat ada buah, ada sayur, ada makanan, ada sebagainya, ada dupa di tepi-tepi jalan atau di dekat pohon atau dimanapun. Itu cara mereka berterima kasih kepada Tuhan, dan itu disedekahkan untuk makhluk lain yang kita nggak bisa lihat. Roh-roh yang udah mati. Roh-roh yang udah mati itu ada yang jahat, ada yang enggak. Itu kenapa tradisi orang Tiongkok itu masih ada sampai sekarang. Begitu juga nenek moyang kita dulu. Kenapa mereka itu bikin sedekah bumi, bikin sajen, bikin sebagainya. Itu cara mereka berterima kasih kepada Tuhan, kepada alam. Mereka sedekahnya nggak cuma sesama manusia, tapi mereka itu udah bersedekah dengan makhluk lainnya yang nggak kelihatan itu. Kalian aja nggak bisa ibaratnya memanusiakan manusia, apalagi kalian itu bisa mengasihi makhluk Tuhan lainnya yang nggak kita lihat. Yang ada malah kalian jadikan jimat, kalian jadikan apa-apa. Untuk apa? Untuk kepentingan kalian sendiri. Ini kerusakan dari akhlak kita. Udah nggak inget Tuhan, kelakuannya jauh dari moral dan etika, tapi juga zolim. Nggak cuma sesama manusia, tapi juga semua makhluk ciptaan Tuhan dizolimi. Gak ada manusia yang bisa mengendalikan murkanya alam. Gak ada yang bisa mengendalikan kekuatan Tuhan, kekuatan alam. Karena kalian sendiri yang menciptakan melalui kelakuan kalian yang sudah seperti iblis. Udah gak tahu mana benar ya dan salah. Udah gak tahu mana yang baik dan benar. Sedangkan 2024 ini adalah tahun naga. Naga melambangkan dari kejayaan, kemakmuran, kesuksesan yang secara kesadaran kita, yang artinya apa? Bahwa kita bisa memilih mana benar dan tidak, mana yang baik dan buruk. Ini tahun naga. Kalau hati kalian bersih, kelakuan baik, tahun naga akan membawa kejayaan. Tapi kalau kelakuan kalian itu jahat, penuh angkara murka, jadi bangsa perusak, entah itu merusak alam, merusak ekosistem, merusak kelangsungan hidup manusia,
Kalian sendiri yang akan menuai malapetaka buat diri kalian sendiri, atau suku kalian sendiri, atau bangsa kalian sendiri. Kenapa? Karena perbuatan kalian itu mendatangkan karma buat kalian sendiri, bukan orang lain. Itu kenapa kita itu dibangkitkan secara kesadaran kundalini kita, ekor belakang kita ini loh. Agar apa? Agar kita ini mampu jadi orang-orang yang baik, berguna untuk orang lain, bukan jadi orang yang membawa malapetaka untuk makhluk hidup lainnya. Kalian kalau nggak diajari tentang hukum Tuhan, hukum alam, gak bakalan sadar, gak bakalan tobat. Kenapa? Karena kalian akan merasa bahwa kalian sendiri itu Tuhan, kebal hukum. Kalian bisa nyogok atau kebal hukum sesama manusia, tapi hukum Tuhan, hukum karma, hukum alam itu nggak mengenal agama, nggak mengenal suku, nggak mengenal bangsa, nggak mengenal kamu keturunan raja, keturunan nabi, atau keturunan. Yang dinilai adalah perbuatanmu. Jadi 2024 tahun naga itu untuk orang-orang yang hatinya bersih, untuk orang-orang yang tujuannya baik, untuk orang-orang yang mau prihatin, mau memperbaiki dirinya, mau hidup lebih lama lagi. Kalau enggak, ya sudah tutup usia. Kenapa? Karena kalau diteruskan kalian akan membawa malapetaka, membawa kerusakan ke orang lain, ke makhluk hidup yang lain. Ini cara alam menyeleksi antara orang-orang yang bisa untuk hidup atau orang-orang yang pantas mati. Karena apa? Karena ini hukum Tuhan, hukum alam. Mati itu bisa kapan saja datang, gak melulu dari bencana, bisa dari kecelakaan, bisa dari sakit, bisa dari apapun. Kalau itu sudah takdirmu dan kehendak Tuhan. Jadi 2024 apa yang kalian lakukan akan mendatangkan apa yang kalian lakukan. Jadi kalau kalian mau hidup lebih lama, diri kalian yang diperbaiki. Kalau udah bosan hidup, tinggal bilang sama Tuhan, Tuhan aku bosan hidup. Nanti juga akan dikirimkan malaikat maut. Ingat, hidup itu ada aturannya, ada hukum Tuhan, hukum alam. Gak seenak jidat kita. Kalau para penceramah mengajarkan cuman tentang surga, yang aku ajarkan adalah apa? Hukum Tuhan, hukum alam. Selama kita hidup dan kita akan mati nanti. Karena apa? Karena kalian kalau nggak diajari tentang hukum Tuhan, hukum alam, nggak bakalan sadar. Yang ada kalian akan membawa kerusakan lagi untuk umat manusia.